lalu Bank Mandiri, kemudian BNI, merger 3 bank menjadi bank syariah. Tapi kenyataannya setelah saya teliti ini dalam penelitian saya, namanya bunga, namanya denda itu dibungkus dengan namanya bagi hasil, ya, dibungkus dengan yang namanya tidak ada denda dan segala macam. Karena Bank Muamalat kenapa nggak berkembang ya dulu ya? Kenapa Bank Muamalat dia kolaps? Karena permodalannya dan prinsip yang diterapkan salah. Dia tidak melihat bahwasanya ada yang harus diambil dari perjanjian yang dibuat oleh bank dengan debitur. Itu tadi Pak, akadnya itu yang salah. Pak Sidik, tolong ambil air yang airnya Pak Margi. Akad mudoroba. Pak Margi minta air ya. Akad-akadnya itu yang salah. Akad awal. Bawa sini aja. Gitu. Ya akhirnya dia kolaps. Berbeda dengan bank-bank swasta yang sudah berkembang, apalagi bank konvensional Pak, dengan permodalan yang kuat, habis itu unsur ribanya ini juga kuat. Nah itu tadi yang akhirnya mereka menjadikan kuat di Indonesia. Gitu. Ya ini sekedar sharing saja, Pak Paulus ya. Minta airnya ya Pak Margi. Pak Margi minta air ya. Kalau kita sering ketemu, sering ngobrol 10 menit, 5 menit ya lama-lama kan jadi pengetahuan. Nah, nanti Bapak pulang dari sini dapat ilmu Pak. Dan tambah pengetahuan nanti. Tapi kamu nerangin ini enak loh. Nerangin ini enak gitu. Dengerin aja. Lagi Pak. Gampang ditangkap. Sudah cukup. Ya itulah kenapa akhirnya saya diundang keliling Indonesia. Di masa Covid itu, masa Covid nih orang pada takut Pak. Tapi saya datang ke waktu itu di daerah Makassar di Sulawesi Selatan. Saya isi seminar di sana dengan notaris-notaris seluruh Sulawesi. Saya berikan pengetahuan, saya bagikan buku dan segala macam. Karena mereka beranggapan sama seperti Pak Paulus. Saya menyampaikannya enak, mudah diterima. Akhirnya orang itu mengerti. Pulang dari seminar, apa yang didapatkan? Dia lancar dalam mengerjakan pekerjaannya. Sarangnya yuk. Salam bola. Ayo latihan Mas. Tunggu. Udah. Nanti hari Sabtu lagi. Tunggu dulu belum selesai. Sampean mau pinjam duit ke saya kan belum selesai. Lah saya bahas di sini kalau udah tuntas baru main. Itu ya. Minta waktunya ya. Iya. Mas Dokter. Artinya gini. Mohon maaf ya Pak Har. Saya cuma 6 juta itu kecil bahkan lapangan tenis ini kalau diizinkan dari developer itu sudah ada dana 200 juta dari saya. Itu. Artinya apalagi 6 juta buat saya kecil. Gini, setahu saya di perusahaan saya itu kalau saya ada proyek, saya kerjasama sama Alfamidi, sama Bank BNI, sama Indofood. Lah, itu jangka waktunya 1 tahun. Lah saya bilang, kalau bahan baku naik bagaimana? Itu kan resiko saya. Nah, saya sama pihak customer saya bilang, oke, no problem, itu no problem. Cuman DP-nya separuh. Separuh, misalkan Alfamidi itu kan sebelum Covid itu ngambil barang mas saya itu nilainya ya 200 sampai 500 juta. Lah saya minta separuhnya. Kan artinya saya udah bukan pegang duit pasti. Sudah ambil beli bahan baku saya stok. Suatu saat itu naik, saya nggak kena naik. Jadi saya udah DP-in di bahan baku itu. Ya, begini saya bayar. Lah sampean cuma 6 juta itu kok nggak diatasin, nggak bisa seperti itu gitu loh. Itu berarti sampean perlu belajar lagi. Artinya apa? Supaya saya itu nggak ngerepotin siapapun, apalagi sampean sudah bertahun-tahun di bidang sampean, itu saya rasa kecil itu. Kecil banget kalau 6 juta, kecil bener. Jadi sampean appointment aja sama customer sampean itu, kalau mau ya uangnya masuk dulu. Kalau nggak 50% minimal 40%. Itu aja. Cocok kan? Itu yang susah untuk Bukan, sama mengatakan susah, saya bisa kok. Tuh.
Kalau sampean mengatakan susah terus akan susah. Ya. Nah, itu kan. Oke. Ada beberapa perusahaan yang kalau ngerjakan di tempat saya minta DP untuk beli material. Tapi ada perusahaan yang tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, kompetitor saya bisa melayani dia sehingga saya loss. Pokoknya itu profitable-nya agak lumayan gitu. Ini yang Ya memang berarti harus ada modal yang kuat. ya Ya termasuk yang 6 juta itu adalah untuk penambahan modal. Ya tidak masalah, kita buat aja dengan sistem syariah itu tadi. Tunggu, kalau cuma 6 juta, masa sampean harus bikin appointment begini, biaya notarisnya berapa, bro? Betul kan? Betul nggak? Logika aja gitu kan? Logikanya gitu kan? Betul nggak? Biayanya berapa, Pak Dokter? Kalau sampean bikinin appointment 6 juta. Biayanya diajarin sampai saya bisa tenis. Ayo. Itu insya Allah bisa, kan ada pelatihnya beliau ini baru. Jadi Mas Jadi Dik, jadi kalau kita mau tenis itu ada namanya pegangan 1, 2, 3. Tunggu, itu belakangan. Jadi udah terjawab ya. Udah Berarti tanpa notaris lah. Iya. Jadi langsung Oh, nggak bisa. Tadi beliau bilang harus ada perjanjian itu. Saya nggak mau tanpa perjanjian, Pak Dokter. ya benar Itu. Pak. Ini Pak, Itu. di dalam kita bermuamalah itu disebutkan di dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bermuamalah sesama kalian maka tulislah. Nah, tulislah itu dalam artian itu perjanjian. Makanya kenapa dikatakan seperti itu, dalam bermuamalah itu memang harus ada perjanjian tertulis. Karena apa? Suatu saat nanti bila terjadi, misalkan nih yang namanya kita usaha, enggak tahu ya istilahnya kembang kempisnya usaha, tiba-tiba ada mengalami kerugian dan segala macam, akhirnya tidak bisa membayar angsuran, terjadi lawan prestasi. Ini ada bukti, alat bukti yang kuat. Nah, alat bukti itu disebutkan di dalam 514 HIR, itu disebutkan salah satunya adalah surat. Nah, surat itu adalah perjanjian itu tadi. Gitu. Oke, jadi Deal. Kesana Pak Dokter siap bikin appointmentnya? Siap. Tanpa honor ya. hari ini Oke, terima kasih ya. hari ini keluar ya uangnya ya. Ya tunggu perjanjiannya dulu. Bukannya hari ini ya. Nggak bisa, harus perjanjian dulu. Gampang kan? Selembar aja, selembar. Gampang. Mas saya mah gampang banget, paling gampang manusia di muka bumi. Tuh. Kan gampang, Kalau ada perjanjiannya SPP, belum, saya nggak berani ngeluarin uang. Tuh. ada transfer, kan gampang Ya. keluarin uang itu. Nanti transfer atau tunai kan ada appointmentnya. Betul kan? Nah. Oke. Terima kasih banyak Pak Dokter. Terima kasih atas waktunya dan semuanya. Pada hari ini kita bertemu dengan Bapak Dokter bla 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 yang belakang itu nggak hafal saking banyaknya titelnya. Untuk itu saya berharap mudah-mudahan usaha Pak Har tambah lancar. Pak Margi oke. Tadi kenapa jatuh Pak? Itu bla 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 semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Pak Margi, salam sejahtera buat Pak Paulus. Gitu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.